Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 7S. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Oke, masuk semua ya? Ya. Sip. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak, hari ini mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada bab yang pertama kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, ya, berpikir komputasional. Apa itu? Kira-kira apa? Berpikir kayak komputer. Apa seperti itu? Nah, ya. Pernahkah kalian bingung ketika kalian dapat banyak tugas, baik tugas sekolah maupun tugas di rumah dari orang tua kalian? Bingung, saking banyaknya tugas, saking banyaknya PR, bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu ya? Nah, disuruh bantuin ibu di rumah, bantu masak. Ini saya harus dipotong dulu, mana yang harus dibersihkan dulu, bingung ya? Nah, itulah ya. Diperlukan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah-masalah tadi ya. Kira-kira kalau tadi ada tugas banyak, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Mengerjakan yang mudah terlebih dahulu gitu kan. Nah, kalau disuruh ibu bersih-bersih, masak, apa yang harus dilakukan dulu? Bersih dulu gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar ya mengenai menjelaskan konsep berpikir komputasional itu seperti apa. Nah, nanti di sini ada 4 percakapan, ada di komposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Oh itu ya siapa? Nanti kita pelajari ya. Nah, sehingga diharapkan nanti kalian bisa menerapkan keterampilan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu tadi Bu Ainul sudah membagikan kertas ya pada kalian. Nah, coba diangkat kertasnya. Nah, setelah ini kalian ikuti instruksi saya, oke? Nah, yang pertama instruksinya, angkat kertas kalian. Nah, pejamkan mata, yuk merem semuanya. Nah, ya diangkat, pegang kertas dalam posisi potret. Potret itu berdiri. Nah, ini sudah benar semua megangnya ya. Oke, merem, nggak boleh nengok temannya, merem. Oke, sudah merem semua, sip. Merem. Nah, ikuti kata saya. Lipat kertas ke bawah menjadi 2 bagian sama besar. Yuk, dilipat ke bawah menjadi, jangan juga mata gelang, menjadi 2 bagian yang sama besar. Yuk. Yuk. Ayo ditutup matanya. Ditutup matanya kalau sudah diangkat. Lipat kertas ke bawah menjadi 2 bagian yang sama besar. Sudah? Kemudian lipat ke kiri, kertas menjadi bagian yang sama besar. Lipat ke kiri. Kemudian ujung kanan atas kertas disobek seperempat lingkaran. Ya, intinya disobek. Ujung kanan kertas disobek. Ayo. Oke, sekarang buka mata. Nah, dijembreng kertasnya. Ada yang di bawah. Mari kita
pegang potret, ya kan? Lipat ke bawen, terus lipat ke kiri, sobek ke kanan. Namanya asam keliling. Oke, tangan dulu buat kita semua. Tadi yang kalian lakukan secara tidak sadar, kalian itu sudah melakukan berpikir komputasional. Iya kan? Kalian mengikuti instruksi saya, mendengar langkah-langkah saya, berpikir komputasional secara urut dan sistematis. Nah itu ya. Oke, jadi kita pelajari. Nah, yuk. Jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir Nah, tadi ada masalah ya. Masalahnya harus melakukan kegiatan yang bukan tutup mata kan gitu. Itu masalah. Kemudian kalian harus memecahkannya menggunakan pendekatan logis dan sistematis. Sistematis harus urut seperti langkah-langkah yang saya bicarakan, gitu kan? Nah, secara tidak langsung kalian sudah berpikir secara komputasional, gitu ya. Oke. Nah, untuk berpikir komputasional ini nanti erat kaitannya dengan pengelolaan data, terutama dalam konteks sains dan kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial itu dalam sehari-hari sudah erat kalian pakai, sudah sering kalian pakai, ya kan? Nah, kecerdasan artifisial yang sering kalian pakai apa? Coba sebutkan. ChatGPT, terus apa lagi? Cici, terus Cici yang chatbot, chat-chatan itu ya. Nah, terus apa lagi? AI, DeepSeek. Banyak sekali ya AI itulah yang kita sebut kecerdasan artifisial. Nah, baik. Kemudian di sini nanti kita belajar 4 percakapan, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, 4 percakapan ini bisa membantu kita dalam memecahkan masalah secara efisien dan optimal. 4 percakapan dalam menerapkan berpikir komputasional yang pertama ada dekomposisi. Yuk dibaca dulu. Dekomposisi adalah ingat kata kuncinya. Dekomposisi itu pemecahan masalah yang awalnya besar jadi kecil. Nah, kira-kira kalau kalian mau makan ya satu gelondong ikan itu cowel-cowel dulu jadi kecil atau langsung bulet. Nah, begitu pun juga masalah itu harus dipecah dulu menjadi bagian yang lebih kecil supaya apa? Mudah dipecahkan, yang mudah diselesaikan, gitu kan? Nah, di komposisi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Yang dibaca dulu pengenalan pola. Kata kuncinya pengenalan pola itu mengelompokkan data. Oke, pola dalam kehidupan sehari-hari. Kalian setiap hari berangkat sekolah itu kan ada jadwal seragam. Nah, kalau Senin pakai yang OSIS, kalau Selasa
logis ya. Oh, harus membaca petunjuknya terlebih dahulu. Tentukan topik. Oh, mau buat apa ya kalau disuruh buat proyek? Oh, buat filter air sumber aja. Nah, terus bagi peran dalam kelompok. Kamu yang bawa pipa, kamu yang bawa batu, kamu yang bawa kapas, gitu kan? Nah, terus mengumpulkan data dan gambar, melakukan pencobaan, menyusun laporan dari presentasi. Itu contoh dekomposisi ya. Jadi, lanjut dulu. Sekarang abstraksi. Masih nanti kata kuncinya apa? Fokus pada ya, penting kan gitu. Nah, contohnya saat kalian membaca jadwal pelajaran. Nah, kalau hari Kamis berarti yang dibaca ya hari Kamis. Nah, apakah kalian baca dari Senin sampai Sabtu? Tidak, berarti harus berpikir abstrak ya, fokus pada yang penting. Oke, yang dilihat ya cuma dari ini apa pelajarannya, jam berapa, bawa buku apa, itu kan? Oke, lanjut. Nah, perkenalan pola. Kalau setiap habis makan pedas pasti perut sakit, itu pola bukan? Nah, setiap bangun lebih dari jam 6 pagi pasti saya terlambat sekolah, itu kan? Nah, itu pola ya. Setelah lampu merah berarti nanti di situ lampu kuning, di situ lampu hijau. Itu pengenalan pola. Saya kemudian algoritma itu langkah. Contohnya ketika sikat gigi, berarti langkahnya harus ambil sikatnya dulu, terus diberi pasta gigi, terus basahi air atau berkumur, terus sikat gigi, terus berkumur. Coba contoh lain algoritma yang mungkin langkah-langkah aja yang bisa. Sudah bisa? Ayo. Coba langkah. Kegiatan setiap hari yang perlu langkah. Contohnya bersihkan lantai. Oke, ngepel itu ya. Langkahnya bagaimana kalau mau ngepel? Ngepel, basahi, diperas, beres gimana ya, nggak pakai ini membersihin lantainya. Oke, bisa. Oke ya, terima kasih penambahan. Nah, ini ayo bermain, lihat ada kuis ya. Diharapkan ada yang mau masuk satu-satu ya. Kuisnya seperti ini. Make the pattern, apa artinya? Cocokkan, ya cocokkan gambar. Tahan dan geser kotak di bawah, kemudian dicocokkan ke ruang yang benar dalam pola ya. Nah, hanya digeser ya. Oke, ini karena nggak bisa full, saya kecilkan ya. Masih kelihatan ya? Oke. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Oke, sini aja. Nah, kita mau maju lagi. Yang mau masukkan ke agen. Ya, sini. Ini pertama ada tembus temanmu. Siapa yang suka maju? Coba kita tetangga. Kita saling ya. Oke,
bentuk dan apa ya, warna. Oke, kemudian juga abstraksi. Yuk, abstraksi berfokus pada yang penting. Nah, kalau kalian ambil satu kotak, berarti kalian fokus pada kotak itu kan. Nah, oke. Kemudian yang terakhir algoritma atau langkahnya, ya kan? Nah, sip. Jadi itu yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Berpikir, membuat. Oke, ada berapa percakapan tadi? Apa saja sebutkan? Komposisi, kemudian abstraksi, kemudian algoritma dan pengenalan. Keempat percakapan ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Ada yang mau ditanyakan dulu hari ini? Tidak, baik. Kalian bisa pelajari tentang coding plug dan unplug yang ada di buku ya. Nanti materinya Bu Ainur share, dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kurang lebihnya Bu Ainur minta maaf ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.